Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai review artikel tentang gelombang dengan dosen pengampu Dr. Handes Alex Harijanto, MSc, MCI, dan Dr. Handes Subiki, MKes, MCI. Next, dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Saya Neta Dwilandari dengan NIM 210, 210, 102, 002. dan saya sendiri dari Itmawati dengan NIM 210, 210, 102, 004. Saya Sufi Rahmatullah dengan NIM 210, 210, 102, 005. Saya Muhammad Riki Subagia dengan NIM 210, 210, 101, 10, Saya Nabila Yurasida dengan NIM 210, 210, 102, 013. Kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Neta. Next. Untuk materi yang pertama yaitu saya mereview artikel dengan judul pengembangan audiobook dilengkapi alat peragam materi getaran dan gelombang untuk tunanetra kelas 8 SMP. Next. Untuk tahunnya yaitu jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan penulis Fayeza Kamalia dan Hadi Susanto dengan Susilo. Dan dipublikasi dengan volume 5 nomor 2 Agustus 2006 pada jurnal UNES Physics Education Journal UPEJ. Next. Latar belakang dari artikel ini yaitu dari banyaknya penyandang cacat terutama tunanetra tak serta-merta membuat sarana prasarana pendidikan untuk mereka terpenuhi. Berdasarkan penelitian Prabawati 2015 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana ruang kelas jurusan tunanetra Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 1 Bantul memiliki nilai persentase kecukupan yang paling rendah yaitu hanya 54%. Sarana dan prasarana tersebut seperti laboratorium, alat praktikum, media, dan bahan ajar yang mendukung dalam proses pembelajaran untuk anak tunanetra. Untuk teori yang digunakan yaitu umumnya teori getaran dan teori gelombang. Next. Metode penelitian pada artikel ini yaitu penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development menggunakan model penelitian Thiagarajan 1974 yaitu menggunakan model 4D models. Model penelitian 4D meliputi tahapan yaitu yang pertama tahap pendefinisian, define, 2 tahap perencanaan, desain, 3 tahap pengembangan, develop, dan 4 tahap penyebaran, disseminate. Sampel penelitian pada artikel ini yaitu sampel penelitian ini diambil dari guru dan siswa dari kelas 8 ya, mohon maaf. Kelas 8 SLBA Dria Adi Semarang dan SLB Negeri Semarang. Next. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu media audiobook dilengkapi dengan alat peraga ini dinyatakan sangat layak oleh ahli materi dan ahli media dengan perolehan persentase 87,00% dan 87,71%. Respon siswa dalam penelitian uji coba awal dan akhir berturut-turut diperoleh 95,83% dan 92,78% dengan kriteria respon sangat baik. Respon guru pada penelitian coba awal dan akhir berturut-turut sebesar 93,06% dan 95,83% dengan kriteria respon sangat baik.
Keefektivitasan media ini dilihat dari hasil N-gain sebesar 0,68 dengan kriteria peningkatan sedang. Dan simpulan pada penelitian ini yaitu media audiobook dilengkapi dengan alat peraga layak dan efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA Fisika di SLBA Tunanetra. Next. Berikut yaitu merupakan gambar alat peraga yang dirancang pada artikel ini seperti pada gambar di ini ya. Dah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Safira, dipersilakan. Baik, untuk yang kedua yaitu maaf, Ferry, bisa diulang lagi? Ini bukan bagian saya. Baik, karena ada kesalahan. Untuk materi kedua akan saya sampaikan sendiri, di mana yaitu dengan judul analisis koefisien serapan absorpsi kebisingan pada bahan kayu yang berupa triplek, papan kayu, dan kalisboard. Next. Pada kali ini yaitu dengan jurnal pada tahun 2021 dan penulis Siti Istiqomah Syahrir Adrianus Inu Natalisanto. Kemudian ini merupakan publikasi volume 2 nomor 1 Juni 2021 Progressive Physics Journal. Next. Dengan latar belakang penelitian, manusia merupakan makhluk yang mempunyai beberapa alat indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, dan lain-lain. Alat-alat indera tersebut biasanya digunakan sebagai pendeteksi beragam keadaan yang bersifat visual maupun auditif terhadap kehidupan sosial dalam lingkungan sekitarnya. Adanya alat-alat indera tersebut terkadang membuat manusia mengalami berbagai permasalahan, seperti pada indera pendengaran yang berkaitan dengan bunyi. Bunyi sering digunakan manusia sebagai alat komunikasi ataupun media informasi yang bersifat abstrak. Bunyi juga dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bunyi kendaraan transportasi maupun bunyi mesin pada pabrik, sehingga terjadilah permasalahan yang disebut kebisingan. Next. Dengan teori yang digunakan yaitu teori gelombang bunyi dan metode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kampus Gunung Kelua Universitas Mula Warman Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode eksperimen. Data ini didapatkan dari pengambilan data absorpsi bunyi. Next. Sampel penelitian sendiri yaitu bahan triplek, papan kayu, dan kalisboard dipotong sesuai dengan ukuran tempat bahan penelitian. Kemudian, bahan yang telah dipotong ditempatkan pada tempat bahan penelitian yang telah dirancang. Satu buah mobil phone yang telah terinstall sinyal generator sebagai sumber bunyi ditempatkan di depan bahan dengan jarak 25 cm. Dua buah mobil phone sebagai receiver yang telah terinstall sound level meter untuk mengukur bunyi awal dan bunyi refleksi atau dipantulkan. Ditempatkan di sebelah kanan dan kiri sumber bunyi dengan jarak dari bahan 25 cm dan jarak antar sumber bunyi 10 cm. Dan dua buah mobil phone sebagai receiver yang telah terinstall sound level meter untuk mengukur bunyi yang melewati sampel atau bunyi transmisi dan bunyi refleksi ditempatkan di bagian sisi depan sumber bunyi. Jarak antara sampel dengan kedua receiver tersebut adalah 25 cm. Bunyi disembunyikan dengan frekuensi yang bervariasi pada penelitian tersebut.
Frekuensi yang digunakan dimulai dari frekuensi 1000 Hz hingga 3000 Hz. Kemudian dinaikkan 100 Hz per setiap pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan 5 kali perulangan untuk setiap kenaikan frekuensi, kemudian dicatat hasil pengukuran pada semua receiver. Next. Dengan hasil yang diperoleh, yaitu bunyi yang ditransmisikan atau bunyi yang diteruskan setelah melewati suatu bahan atau material, tidak semua energi diteruskan, tetapi terdapat sebagian energi yang diserap. Berdasarkan penjelasan nilai koefisien absorpsi bunyi transmisi dari 3 bahan tersebut, dapat dilihat bahwa bahan yang mempunyai nilai koefisiensi absorpsi mempunyai nilai absorpsi bunyi transmisi terendah, yaitu bahan papan kayu. Dan berdasarkan konsep hubungan antara koefisien absorpsi bunyi dengan frekuensi, jika nilai frekuensi besar, maka nilai koefisien absorpsi bunyinya kecil. Begitu juga sebaliknya. Konsep tersebut jika diterapkan pada penelitian ini dapat dilihat dari 3 bentuk grafik dan analisisnya, bahwasanya nilai koefisien absorpsi bunyi terendah lebih cenderung pada frekuensi rendah dan nilai koefisien absorpsi bunyi tertinggi cenderung pada frekuensi yang tinggi. Next. Nah, ini merupakan contoh dari alat peraga tersebut. Baik, untuk yang ketiga akan disampaikan oleh Safira, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk artikel yang ketiga yang saya review yaitu dengan judul Pengembangan Alat Peraga Ripple Tank sebagai media pembelajaran fisika pada materi gelombang mekanik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Next. Diterbitkan pada tahun 2018 yang ditulis oleh Arnel Hako dan Prabowo dengan volume 7 nomor 2 halaman 341 sampai 346 2018 dalam jurnal Inovasi Pendidikan Fisika. Next. Untuk latar belakang dari artikel ini, materi gelombang mekanik merupakan materi pada pelajaran fisika. Materi gelombang ini tergolong materi yang sulit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kobos, Ciopani, Longo, Baquerizo, dan Losada 2017, yang menyatakan bahwa eksperimen tentang materi gelombang itu jarang dilakukan karena materi gelombang termasuk materi yang sulit. Maka untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, yaitu salah satunya dengan bantuan alat penunjang berupa alat peraga Ripple Tank ini, di mana alat peraga ini masih jarang ditemui dalam sekolah. Next. Teori utama yang digunakan yaitu materi gelombang mekanik. Untuk metode penelitian pengembangan ini menggunakan model ADI. Model ADI ini memiliki model yang fleksibel sehingga mampu dimodifikasi sesuai tujuan dan kebutuhan instruksional. Berdasarkan hal tersebut, model ADI mampu memenuhi tantangan pembelajaran abad 21. Model ADI terdiri dari analisis, design, development, implementation, and evaluation. Dalam jurnal Campbell 2014, uji coba dilakukan untuk menguji alat peraga Ripple Tank menggunakan bentuk pre-eksperimental. Next. Untuk sampel penelitiannya yaitu pada rancangan uji coba, peneliti memilih kelas secara random. Sampling lalu melakukan uji homogenitas untuk memperoleh kelas yang homogen dengan menggunakan uji homogenitas. Uji ini menggunakan nilai yang sudah ada pada guru SMAN 1 Sidayu. Sasaran penelitian adalah peserta didik kelas 11 MIPA sebanyak 3 kelas. Untuk mengukur tingkat kelayakan alat peraga yang dikembangkan digunakan lembar validasi yang dilakukan oleh 2 orang dosen ahli. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan lembar tes post-tes, lembar angket, lembar penilaian keterampilan, dan lembar penilaian sikap. Lembar tes digunakan untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Respon peserta didik terhadap alat peraga yang dikembangkan diketahui dari lembar respon peserta didik.
lembar keterampilan untuk mengetahui keterampilan saat peserta didik melakukan praktikum, dan lembar penilaian sikap untuk mengetahui sikap peserta didik saat pembelajaran. Next. Nah, untuk hasil yang diperoleh dalam pengembangan alat peraga ripple tank ini disimpulkan bahwa alat peraga ini layak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran fisika pada materi gelombang mekanik, di mana pada kevalidan alat peraga ripple tank ini yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan sebesar 87,9%, termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan persentase kelayakan tersebut, menurut Ridwan 2013, alat peraga ripple tank ini sangat layak digunakan untuk materi gelombang mekanik. Kepraktisan alat peraga ripple tank yang dikembangkan ini memiliki persentase sebesar 83,3% dalam proses keterlaksanaan pembelajaran, termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan persentase tersebut, menurut Ridwan 2013, alat peraga ripple tank ini praktis digunakan untuk proses pembelajaran materi gelombang mekanik, dan hasil respon peserta didik secara keseluruhan terhadap alat peraga ripple tank yang dikembangkan rata-rata sebesar 93,29%. Besar persentase respons peserta didik tersebut menurut Ridwan 2013 termasuk dalam kriteria sangat positif, serta keefektifan alat peraga yang dikembangkan dilihat dari hasil belajar peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Next. Nah, ini merupakan gambar alat peraga yang sudah direvisi oleh peneliti. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi keempat akan disampaikan oleh Ricky. Ricky, dipersilakan. Baik, di sini saya mereview artikel yang berjudul Pengembangan Alat Praktikum LD sebagai Media Pembelajaran Fisika SMA. Untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2015, penulisnya yaitu Dara Agustianti, Cecep Irstana, dan Nadinas D, dipublikasikan di volume 4 pada bulan Oktober 2015 pada Proceeding Seminar Nasional Fisika E-Jurnal SNF 2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam menginterpretasi berbagai macam konsep dan prinsip fisika, sebab mereka dituntut harus mampu menginterpretasi pengetahuan fisika tersebut secara tepat, tidak samar-samar atau mendua arti. Salah satunya dalam materi gelombang. Gelombang merupakan salah satu materi pelajaran fisika yang memiliki karakteristik yang abstrak dan pergerakannya cepat. Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti pada siswa SMA kelas 12 di 3 sekolah menyatakan bahwa 53,3% mengatakan materi gelombang merupakan materi fisika yang sulit karena materinya abstrak, dan 46,7% beralasan karena guru hanya memberikan rumus-rumus. Teori utama yang digunakan adalah teori gelombang, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Metode ini dipilih untuk pengembangan alat praktikum LD sebagai media pembelajaran fisika. Metode penelitian pengembangan yang digunakan adalah versi Bird and Gall. Next. Sampel penelitiannya adalah responden ahli expert review dan responden uji lapang atau field test. Alat praktikum LD ini akan diuji cobakan kepada ahli media pembelajaran, ahli materi fisika, guru fisika SMA, dan siswa SMA kelas 11 atau 12 untuk diketahui tanggapannya terhadap alat yang dikembangkan ini sebagai media pembelajaran. Adapun siswa yang menjadi responden dari penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 105 Jakarta. Instrumen uji coba yang digunakan adalah berupa angket rating skala dengan teknik analisis data pilihan skor hingga 1-4. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berhasil mengembangkan alat praktikum LD sebagai media pembelajaran fisika SMA. Alat LD yang penulis kembangkan yaitu dengan menambahkan pengatur frekuensi dan dapat menampilkan grafik berupa bentuk gelombang pada komputer.
Namun penelitian pengembangan ini belum menyelesaikan tahap validasinya pada saat makalah tersebut ditulis. Next. Berikut adalah contoh alat peraganya. Yang gambar 1 merupakan desain rangkaian alat praktikum Melde. Gambar 2A vibrator dan 2B merupakan modul vibrator. Oke, Baik. saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengembangan alat peraga resonator sebagai alternatif media pembelajaran pada materi gelombang bunyi peserta didik. Untuk tahun publikasinya itu tahun 2017 dengan penulis Hendrik Triwicaksoni, Eko Setiadi Kurniawan, dan Haji Arif Maftukin, dan dipublikasikan pada Radiasi Volume 3 nomor 2 dengan Hendrik Triwicaksoni. Untuk latar belakang penelitian jurnal sendiri itu dalam pemahaman konsep-konsep dasar fisika, di samping memerlukan suatu kemampuan berpikir yang sistematis, juga memerlukan suatu alat bantu guna mengarahkan pada penguasa itu sendiri, yaitu dengan media peraga. Karena bagi siswa yang masih menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang masih kurang mudah untuk dipahami, akan lebih tertarik apabila dalam memahami konsep yang ada dengan berbantukan media peraga dalam pelajaran di kelas. Dalam materi gelombang bunyi, siswa memerlukan alat peraga guna membantu pemahaman siswa, khususnya pada pemahaman resonansi pada kolom udara. Alat peraga yang dimaksud ialah alat peraga resonator. Untuk teori utama yang digunakan ini adalah gelombang bunyi, yaitu pada resonator sendiri. Dan metode penelitiannya itu, penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Langkah pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada studi literatur dan pengumpulan data, yang kedua melakukan perencanaan, yang ketiga mengembangkan produk awal, yang keempat melakukan uji coba terbatas, dan yang kelima yaitu melakukan revisi terhadap produk awal. Untuk sampel penelitiannya itu ada secara tahap. Pada tahap ini dilakukan pengamatan proses pembelajaran menggunakan alat peraga resonator yang dilakukan oleh 2 observer. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui reliabilitas keterlaksanaan pembelajaran menggunakan produk pengembangan. Percentage agreement pada pertemuan pertama adalah 94%, termasuk kategori sangat reliable. Percentage agreement pada pertemuan kedua adalah 95%, termasuk kategori sangat reliable. Dan persentase agreement pada pertemuan ketiga adalah 98%, termasuk kategori sangat reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran sebanyak 3 kali pertemuan tersebut sangat reliable. Untuk hasil yang diperoleh, yaitu berdasarkan hasil validasi 3 validator tersebut dari dosen ahli, guru ahli, dan teman sejawat diperoleh bahwa alat peraga resonator termasuk dalam kategori baik dan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Respon peserta didik terhadap alat peraga resonator yang dikembangkan adalah baik, sehingga dapat diartikan bahwa alat peraga yang dikembangkan membantu pemahaman peserta didik. Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan alat peraga yang dikembangkan selama uji coba terbatas termasuk pada kategori sangat reliable. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.